Jemaat dimohon berdiri. Kedatangan Tuhan Yesus untuk membebaskan dan memulihkan kita, umat manusia. Mari kita siapkan hati untuk menyambut kedatangannya melalui ibadah Minggu Advent ketiga hari ini. Dengarlah ayat pengantar ibadah kita diambil dari Mazmur nomor 33 ayat 20-22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dalam memasuki kehidupan di Minggu Advent yang ketiga ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari jemaat kita bersama-sama mengucapkan syukur kita, mengungkapkan syukur dan sukacita kita. Kita akan menyanyi pujian dari KPPK nomor 22. Sukacita ku sembahkan. KPPK nomor 22. Sukacita ku sembahkan. Bait yang pertama dan kedua saja. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan mau ketakutan dienyahkan olehnya. Daripadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Bait kedua. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tangannya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku dosa kita dan kita akan berdoa syafaat setelah itu. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat tenang, kita mohon Tuhan mengampuni dan melayakkan kita. Tuhan, inilah kami di hadapan Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran kami terlihat di mata Tuhan. Meskipun di mata manusia kami tidak melakukannya, terlihat tidak melakukannya. Tetapi di depan Tuhan kami terbuka. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami, menurut kasih setiamu yang besar itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mohon untuk jemaat pria berdoa untuk rencana vaksinasi
yang akan dilakukan pemerintah sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19, doakan agar Tuhan memberkati upaya pemerintah melakukan vaksinasi ini. Untuk jemaat yang wanita, doakan untuk Satgas Penanggulangan COVID-19, baik yang di tingkat nasional maupun daerah, untuk upaya sosialisasi terus-menerus tentang protokol kesehatan dan juga penegakan disiplinnya, juga upaya tracing terhadap pasien COVID-19 dan juga penyembuhan pasien yang terkonfirmasi. Doakan agar makin hari boleh makin baik dan makin terkendali. Untuk jemaat yang wanita, doakan pokok yang kedua. Mari bersama-sama kita berdoa, kita buka suara. Tuhan, kami berdoa untuk upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah, untuk rencana-rencana yang sudah dibuat dan juga untuk eksekusi nantinya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Kalau memang ini menjadi salah satu bagian untuk upaya memutus rantai penularan COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati upaya pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mengingat juga untuk Satgas Penanggulangan COVID, baik yang di tingkat nasional maupun di daerah. Ketika mereka terus-menerus untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Demikian pula untuk menegakkan kedisiplinannya. Berdoa juga untuk upaya mereka melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang terkonfirmasi positif, agar memutus rantai juga. Doakan juga untuk upaya penyembuhan yang dilakukan oleh para medis. Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan berkati untuk upaya-upaya ini. Makin hari boleh makin baik. Tuhan yang memberkati langkah-langkah pemerintah. Semua yang bergerak untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dapat melihat di slide maupun di buku KPPK kita. Bersama seluruh orang percaya di sepanjang zaman dan segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita tahu kita ada di tahun 2020. Kalau orang bilang ini adalah tahun prihatin. Banyak cerita duka, banyak kesedihan, dan banyak dari kita mengalami kesulitan-kesulitan di tahun 2020 ini. Namun satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus sudah lahir dan mati buat kita. Ada sukacita di dalam diri kita ketika kita percaya dan diselamatkan. Mari jemaat, saya ajak setiap kita mengungkapkan sukacita itu dari dalam diri kita itu. Meskipun di luar kondisinya prihatin, tapi ada sukacita dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita menyanyi KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus.
Bait ketiga. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, ajaib kasih-Nya dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Kita akan membaca bacaan pertanggapan. Hari ini bacaan pertanggapan kita diambil dari buku KPPK kita nomor 64, Adventus ketiga. Bacaan pertanggapan dari buku KPPK 64, Adventus ketiga. Saya akan membacakan bagian pemimpin, jemaat dimohon membaca bagian jemaat, silih berganti. Yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Adventus ketiga. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Sucianto Nugroho. Temanya adalah Carpenter and the King, si tukang kayu dan sang raja. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sakramen. Mari kita akan menyanyikan KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Bait ketiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh. Saya persilakan untuk Pendeta Suci. Pasti kau dikasihnya, percayalah. Ketika Yusuf mendapat kabar bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus, hatinya berniat untuk menceraikannya diam-diam.
Namun malaikat mendatangi Yusuf di dalam mimpinya dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus." Maka percayalah Yusuf dan ia tidak lagi takut. Yusuf pun menjadikan Maria sebagai istrinya, dan malaikat Tuhan menuntun Yusuf dan istrinya untuk pergi ke Mesir menghindari bahaya dari Herodes. Yusuf dan Maria yang percaya pun diselamatkan dari Herodes yang menolak Yesus. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan kita akan dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di bawah waktunya bagi kami sekalian untuk boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Kudus beranugerah kepada setiap kami, baik umat-Mu yang hari ini di dalam gedung gereja beribadah bersama dengan baptisan, atestasi dan orang tua keluarga baptisan, maupun jemaat-Mu yang nanti pun akan mengikuti di dalam ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Allah Kudus memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Satu sukacita sendiri jika kita boleh beribadah sebagai persiapan nanti ibadah onsite. Hari ini sangat khusus, spesial ibadah di tengah-tengah pandemi di dalam rangka saudara-saudara kita yang telah menyerahkan hidupnya untuk menerima baptisan, dan satu saudara yang menjadi bagian dari keluarga besar GKKN Inggris itu di dalam atestasi. Oleh sebab itu, bila saudara-saudara yang telah diperlengkapi di dalam kelas katekisasi iman dan yang hari ini menerima baptisan maupun atestasi, ingatlah ini adalah satu ibadah spesial, ibadah khusus buat kami. Teristimewa di tengah-tengah pandemi, saudara. Jadi seingat saya ada baptisan yang spesial, tanda kutip Tuhan izinkan, saat ini di tengah pandemi. Yang beberapa waktu lalu ketika ada gereja-gereja di Surabaya dibom, di situ juga ada baptisan. Bahkan kalau tidak salah, putranya Pak Elvan ikut penyerahan anak. Saudara, ini adalah satu momentum di mana kita semua harusnya bersyukur dan teruslah bersyukur. Karena Tuhan masih memelihara gerejanya, Tuhan masih menjaga dan memberi kesempatan buat kita untuk ditemui, dijumpai. Sekalipun di tengah-tengah teror, di tengah-tengah situasi yang mencekam, Tuhan terus berkenan untuk dijumpai. Mari kita akan melihat Minggu Advent yang ketiga. Khotbah ini diperlukan untuk kita mengingat satu tema, Carpenter and the King, yaitu kehidupan dari si tukang kayu, ayah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf, dan raja yang hari itu hadir di tengah-tengah hadirnya juru selamat, yaitu Raja Herodes. Mari kita akan membuka Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 24. Kemudian disambung pasal 2 masih dalam Injil Matius ayat 3, 7 dan 8. Dua bagian ini, Saudara, Injil Matius pasal pertama dan pasal yang kedua, Matius ingin menyoroti sedikitnya dua tokoh yang kita bahas di dalam Natal. Saya katakan sedikitnya dua karena ada yang lain. Ada para gembala, ada orang Majus, pemilik daripada penginapan. Itu semua Tuhan munculkan dalam sebuah narasi berita Natal, berita sukacita. Masing-masing memiliki respon, Saudara. Masing-masing memiliki sebuah pelajaran yang kita bisa petik. Dan secara khusus hari ini kita akan melihat kehidupan serta respon daripada Yusuf, Carpenter, dan Herodes, the King. Saudara tetap membuka Matius yang pertama, mari kita lihat bagian ini. Matius, kita akan membaca beberapa bagian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-19. Mari kita akan melihat lebih dulu. Setelah Maria bertemu dengan
Yusuf dan memberitahukan akan berita yang disampaikan malaikat, maka sekarang ayat 19 kita menyoroti daripada respon Yusuf yang kita pelajari hari ini. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dan dalam ayat 19 ini, kualifikasi daripada papa, ayah daripada Tuhan Yesus clear tercatat. Yusuf adalah seorang yang tulus hati, saudara. Tulus hati di dalam bahasa aslinya memiliki pengertian benar. Benar dalam arti bukan saja secara moral, namun dia benar di mata Allah, hidupnya lurus. Hidupnya lurus sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Maka itu, saudara, dalam anugerahnya Allah berkenan untuk memakai Yusuf dan Maria tentunya pasangannya. Untuk hadirnya, untuk lahirnya Yesus Juru Selamat. Saudara, tulus hati adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan berpikir saudara adalah karena itu papanya Tuhan Yesus. Maka layaklah Yusuf kualifikasi seorang yang benar atau tulus. Di mata Allah tidak ada yang benar, saudara. Setelah kejadian pasal ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Tercatat, saudara, kita korup, kita berpotensi hidup selalu di dalam keinginan dan rupa-rupa dosa itu ada. Sekalipun kita yang sudah diselamatkan hidup dalam kebenaran, kita dibenarkan. Kemudian kita ada proses lagi pengudusan. Namun ingat, Roma 3 ayat 23 mencatat tidak ada semua orang yang hidup benar. Tapi kenapa Yusuf dimunculkan sebagai sosok pribadi tokoh yang tulus hati? Oh, saudara, ini hendak memberitahukan kepada kita sekalian, hidup saudara dan saya harus mengacu kepada kebenaran firman. Harus tunduk terhadap otoritas firman, supaya saudara dan saya hidup benar dan terus benar dalam sebuah tuntutan. Maka itu, pembenaran sampai kepada proses pengudusan, itu terus dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup dan kehidupan kita orang berdosa. Saudara, Yusuf yang mendengar kabar yang tidak menyenangkan itu, saya berpikir ini adalah sebuah fakta yang membawa derita, saudara. Fakta yang membawa derita dikarenakan bukannya sukacita yang akan dipersiapkan untuk perlangsungan pernikahan, membangun rumah tangga, namun berita itu adalah Maria mengatakan kalau dia akan mengandung. Dan di dalam kandungan ini nantilah buah dari Roh Kudus. Maka itu, saudara, orang yang benar seperti Yusuf yang tulus hati ini, dia bimbang, dia ragu, dia cemas. Dan tentunya ketakutan besar itu ada dan menyelimuti dia. Oleh sebab itu, dikatakan di dalam frase selanjutnya, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maksudnya dia dengan satu pemikiran manusianya, dengan satu ide dan jalan keluar yang hendak dia kerjakan sendiri. Dia berpikir keras. Dia berpikir keras bagaimana untuk menghindari sebuah fakta, ketetapan yang telah dibawa oleh Maria, berita melalui malaikat kalau akan mengandung istrinya dari Roh Kudus. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, saudara. Artinya, saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, sangatlah sah kalau seorang pasangan itu datang ke pengadilan untuk menceraikan, memutuskan akan tunangannya. Namun konsekuensinya dengan sebuah alasan, dalil yang kuat, maka pemutusan hubungan itu, bahkan kalau disertai dengan sebuah fakta perzinahan, maka pasangan yang diadukan itu bisa dirajam batu, saudara. Bukan saja pemutusan hubungan, konsekuensinya adalah penghukuman fisik. Maka Yusuf tahu, saudara, dengan bertanggung jawab, dengan penuh cinta kasih, dia mempertimbangkan, saudara. Dia bermaksud menceraikan istrinya
dengan diam-diam. Saudara, menarik kata diam-diam ini di dalam bahasa Inggrisnya muncul sama seperti Herodes nanti, yang dengan diam-diam. Kata yang sama muncul di sana, diam-diam. Namun berbeda makna dan fakta. Berbeda respon tepatnya. Nah, saudara, mari kita lihat. Ketika dia dalam tindakannya mempertimbangkan. Ini satu hal yang menarik. Dia bergumul, dia berpikir, memutar otak. Namun masih dalam satu koridor. Satu lingkupan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Yang juga sama mendatangi Yusuf dalam mimpi. Mendatangi Yusuf dalam mimpi itulah. Malaikat berbicara. Supaya Yusuf jangan takut. Maka itu mempertimbangkan ini adalah mempergumulkan. Kata mempergumulkan berarti dia connect dengan kuasa daripada penciptanya, yaitu malaikat yang datang kepadanya. Dia tidak ingin gegabah, dia tidak ingin salah di dalam sebuah keputusan yang sangat penting ini. Saudara, Amsal 19 ayat 2b mengingatkan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Yusuf tidak ingin buru-buru, sekalipun itu berita menggoncangkan pikiran dan hatinya. Bergolak sedemikian rupa. Namun dalam terang Allah Roh Kudus kuasa itu menghampiri. Dia tidak ingin tergesa-gesa segera memutuskan. Sekalipun dia tahu, saudara, hatinya hancur. Dan impiannya seolah-olah berantakan. Di dalam slide saya berikutnya, saudara, hati seorang Yusuf hancur. Impiannya berantakan untuk membangun sebuah keluarga. Sebuah rumah tangga yang tidak ada cacat, yang tidak ada tanda kutip, saudara. Penilaian buruk, image negatif dari masyarakat. Dia ingin tampil perfect, sempurna. Seperti pasangan-pasangan yang lain yang sudah membangun keluarga, rumah tangga. Namun kalau saudara ingat, frasa yang mengatakan Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud. Di dalam ayat 20, pelekatan nama Yusuf anak Daud. Menarik sekali. Ini bukan Yusuf yang lain. Tapi Yusuf dari silsilah keturunan Daud, saudara. Artinya, kalau kita meruntut nanti dalam Injil Matius, berita Natal tentang silsilah, yang nanti minggu keempat, tanggal 25 Desember tepatnya, akan kita bahas silsilah ini, saudara. The Chronicle. Di sana menarik sekali. Tetapi ini spoilernya dulu. Artinya sekalipun Yusuf bermimpi, merindukan keluarga yang sempurna, Allah hendak mengingatkan, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, Yusuf. Tidak ada yang sempurna dan perfect bahkan dalam keturunanmu. Maka ketika engkau sekarang dipilih, yang menurut manusia buruk, menurut manusia jelek, image negatif bisa muncul. Namun Tuhan berkata apa? Janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Coba perhatikan slide saya berikutnya. Dikatakan di dalam Matius 1 ayat 20, saudara, itu jelas saya katakan di sana. Janganlah engkau takut. Di dalam ayat 20 ini, Yusuf mengalami pergumulan yang amat berat, saudara. Bagaimana tidak takut? Bagaimana tidak cemas? Bagaimana tidak akan galau? Bahasa anak muda. Dia harus menerima tunangannya dan harus mengawininya, menikahinya dengan status sudah hamil. Sudah hamil. Dan ini nih yang harus dia pikirkan secara serius. Makanya dia ingin mempertimbangkannya dan ingin secara diam-diam menceraikannya. Tuhan datang. Tuhan datang di dalam ketetapan kedaulatannya yang mulia kepada manusia yang berdosa untuk menyadarkan. Kalau engkau menuruti aku, kalau aku sudah menetapkan engkau, aku tahu sekalipun engkau takut, sekalipun engkau gentar, sekalipun engkau cemas, sekalipun engkau ragu, sudah di depan matamu terbayang sebuah pemikiran, permasalahan ini berat dan aku tidak sanggup.
Tuhan berkata, jangan takut. Oh saudara, kalimat dari kata jangan takut ini bukan lip service, saudara. Bukan sekedar penghiburan kata-kata yang manis di depan. Dan ini sungguh kedaulatan Allah berlaku supaya Yusuf itu tetap di dalam rencana agung sebagai bagian hadirnya Yesus Juru Selamat di dunia orang berdosa. Tuhan tahu segala kemampuan dan kesanggupan Maria maupun Yusuf. Maka itu saudara, pergumulan yang amat berat ini, kalau kita hubungkan di dalam Roma 8 ayat 28, ketika Paulus berkata, segala sesuatu telah ditetapkan. Segala sesuatu yang telah ada dalam dunia ini, dalam kontrol Allah, dalam kedaulatan Allah. Tetapi bukankah itu berat? Sesuatu yang kok saya yang harus menjalaninya ya? Kenapa bukan orang lain? Tuhan telah menetapkan semuanya dalam koridor kuasanya. Yang memang kita tahu adalah sekarang saat ini kondisi daripada Yusuf takut cemas. Ada sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Namun kenapa Allah mengatakan itu enak? Sudah ditetapkan, jangan takut, jangan khawatir. Lebih jelas lagi Tuhan mengingatkan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat, aku besertamu. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, Roma 8 maupun Filipi 4 hendak mengingatkan jangan pakai kuat kuasa kita sendiri dalam menghadapi masalah. Para motivator yang handal, yang fasih berbicara, mereka dengan hari ini memakai kefasihan yang ngomong untuk mempengaruhi orang, memberi sugesti kepada orang menghadapi masalah, problema, cita-cita, harapan. Bangkitkan kekuatanmu, bangkitkan akan segala potensi dirimu, baik dalam pikiran, baik dalam semua daya yang ada dalam hidupmu. Engkau sanggup. Para motivator itu handal sudah berbicara. Dan banyak tuh yang mau datang bahkan dengan membayar sekian rupiah. Alkitab mengatakan kita tidak kuat. Kita tidak sanggup. Kita tidak mampu. Kalau aja mengandalkan kekuatan kita dan itu salah, saudara. Yang Tuhan katakan berserahlah, bergantunglah kepada kuat kuasanya. Paulus lebih lanjut mengatakan ketika aku lemah justru aku kuat di dalam Dia. Paulus sendiri berteriak, berseru sampai berdoa meminta duri dalam dagingnya diambil. Tapi justru dalam doanya itu dia menyadari anugerah Allah cukup baginya. Dengan demikian saudara kembali kepada Yusuf. Yusuf, janganlah engkau takut. Lengkapnya karena yang perlu diketahui Yusuf. Sebab Maria istrimu sedang mengandung. Dan dalam kandungannya itu adalah dari pekerjaan Roh Kudus. Dan dia datang nanti. Engkau akan melihat Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Wah, apa enggak gentar lagi saudara? Manusia, Yusuf dan Maria siapa orang tahu. Dia sendiri tahu, kenal diri, sadar diri. Kenapa aku yang dipilih untuk melahirkan Mesias, Juru Selamat, penebus dosa dunia? Tapi sekali lagi proses itu bagiannya Allah, saudara. Proses itu adalah bagian daripada Allah untuk menetapkan dan memilih manusia berdosa sebagai jalan kehadiran, kedatangan Mesias. Maka dalam mimpi itu, malaikat dengan kasih dan kuasanya memantapkan panggilan Yusuf. Maka di dalam ayat ke-24, saudara. Masih di dalam Matius 1 ayat 24, mari kita lihat. Dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Jadi tidak ada kata lagi nanti dulu, sebentar, bahasa Jawanya, sek. Karena ini adalah kalimat perintah dari kata Tuhan yang hadir dalam mimpi melalui malaikatnya. Yusuf taat tanpa menunda. Ayat 24 clear, saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Selesai ceritanya, saudara, dengan ketaatan? Oh tidak. Harganya mahal, saudara.
Dalam ketaatan itu konsekuensinya besar. Dia menghadapi cemoohan, penilaian, labeling dari masyarakat. Dan kalau kita lihat lagi ada sensus penduduk. Dan dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang dituju oleh pemerintah. Yang ditetapkan dari tempat kelahirannya. Maria sedang mengandung. Perjalanan bukan pakai mobil. Bukan naik kendaraan yang nyaman. Perjalanan yang jauh. Belum lagi tempat penginapan yang penuh. Dia ditolak. Bagaimana seorang raja harus dilahirkan di sebuah kandang binatang? Tidak masuk akal, saudara. Buah ketaatan harganya mahal. Buah ketaatan tidak sesuai dengan harapan kita. Nantinya semua enak dan lancar. Yusuf mengalami hal itu. Yusuf dan Maria menerima itu, saudara. Yusuf si tukang kayu. Dia taat. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada pemberontakan, tidak ada reject, penolakan. Atas perintah ketetapan daripada Allah. Si tukang kayu itu hidupnya sangat rendah hati. Si tukang kayu penuh kasih. Rela dan menyediakan hidupnya sebagai lahirnya, sebagai jalan lahirnya juru selamat. Si tukang kayu yang sederhana itu mau dipakai di tangan Allah yang berkuasa. Dan dia menjalaninya. Bagi para baptisan dan dan atestasi maksud saya. Ketaatan kalian nanti setelah dibaptis, diterima sebagai keluarga besar GK Tenggilis, diuji. Apakah tetap setia dan rendah hati itu tetap mengikuti Tuhan. Apapun tekanan, apapun masalahnya, apapun godaannya. Di tengah pandemi seperti ini jemaat Tuhan. Masihkah kita taat dan percaya kepada perintah Tuhan? Atau kita mulai menyeleweng dan menurut logika kita sendiri? Ketaatan berita yang hari ini harus disengarkan kembali. Di tengah-tengah pandemi, ketika ada ketakutan, kecemasan, tertular, terpapar, bahkan mungkin akan muncul korban jiwa. Apakah berita Natal itu akan menggembirakan dan membuat kita kuat dan bersuka cita? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Yang kedua kita melihat saudara Herodes. Saudara Raja Herodes yang disebut dalam PB ini ada 5 orang, yaitu Herodes Agung, Herodes Arkelius, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, dan Agripa II. Dan yang diceritakan dalam topik kita adalah Herodes Agung, saudara. Kalau kita melihat apa yang dikerjakan dan latar belakangnya, dia dilahirkan 73 sebelum Masehi. Dia seorang yang pintar, pandai berpolitik, dia pandai mendesain sebuah kota, dia membangun bait Allah dan membuat kuil. Dan semua yang membangunkan itu tujuannya adalah sebuah satu. Politik dalam hidupnya. Dia adalah seorang yang luar biasa terkenal. Saudara, pada zaman pemerintahannya. Namun dia juga sangat terkenal seorang yang penjilat, licik, pembohong. Dan dia adalah seorang raja yang kejam. Karena dia menjadi seorang pembunuh bagi keluarganya sendiri. Itulah Herodes, saudara. Yang kita lihat perbandingannya dari seorang tukang kayu. Pasal 2 ayat 3 kalau kita melihat. Ketika Raja Herodes tercatat di sana mendengar hal itu. Terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Saudara, terkejut itu di dalam King James Version. Itu memiliki pengertian terganggu, saudara. Terganggu. Dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya pun menjelaskan ia itu gelisah dan tidak tenang. Gelisah dan tidak tenang. Jadi hendak memberitahukan bukan sekedar terkejut, kaget saja, saudara. Tapi ada sebuah makna yang dalam yang telah Alkitab mau kita tahu. Artinya yaitu gelisah. Tidak tenang. Ia terganggu ketika mendengar berita ada seorang raja. Selain aku ada seorang raja lain yang lahir dan dia menjadi juru selamat dunia. Dia sangat terganggu, saudara. Sangat terganggu. Maka di dalam ayat 7 dan 8, itu kelihatan respon dia. Ia diam-diam. Ini perbandingan kata diam-diamnya Yusuf dengan diam-diamnya Herodes berbeda. Diam-diamnya Herodes penuh dengan kelicikan. Diam-diamnya Herodes penuh dengan segala kebusukan hati dan pikiran. Betapa licik hatinya.
Dia sangat pembohong, terkenal bukan? Maka dalam sikapnya pun dia berbohong kepada orang Majus maupun yang mendengar. Supaya aku pun dapat menyembah dia. Ayat 8. Diam-diam dia ingin merencanakan satu perencanaan busuk. Diam-diam dia ingin mengerahkan akan kekuatan tentaranya untuk menangkap Yusuf dan Maria dan membunuh bayi Yesus supaya tidak ada pesaing. Diam-diam dari jalan belakang. Licik hatinya, penuh dengan segala kebusukan. Saya ingat seorang tokoh dalam cerita film Batman, saudara. Musuh Batman yang terkenal adalah Joker, betul ya? Saudara, Joker ini tidak ubahnya seperti Herodes, saudara. Joker di sini mewakili Herodes karena ada iri dan cemburu, saudara. Joker di sini ada satu benang merah dengan Herodes. Keberuntungan orang lain adalah kerugiannya. Kesuksesan orang lain adalah kegagalannya. Berkat bagi orang lain adalah kutuk baginya. Kebahagiaan orang lain adalah penderitaannya. Betapa buruk konsep diri. Betapa buruk pengenalan diri yang namanya Herodes, yang sama seperti Joker, si penjahat yang tidak ingin melihat orang lain senang dan bahagia. Saudara, di dalam bahasa psikologi, saudara, ketika kelas MK di kelas kampus kami saat membahas ini, saudara, ada seorang yang memang ketidaksenangannya itu pasti akan dengan diam-diam, baik mungkin secara terang-terangan bisa, tapi biasanya diam-diam banyaknya itu melahirkan kejahatan besar. Coba perhatikan di slide saya berikutnya. Herodes yang trouble tadi. Dikatakan itu adalah kategori pasif agresif. Adalah perilaku dan sikap pelampiasan agresi secara tidak langsung daripada langsung. Diam-diam. Misalnya daripada menyampaikan sesuatu, entah itu pendapat, perasaan, secara langsung pada seseorang atau rivalnya, orang yang pasif agresif akan mencari cara tidak langsung untuk menyerang orang yang tidak disenanginya. Diam-diam. Herodes melakukan hal itu. Orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan pun bisa melakukan hal ini. Diam-diam dari belakang. Pasif agresif. Hal itu dilakukan oleh Herodes. Dan faktanya, bayi-bayi di bawah umur 2 tahun dibunuh. Jeritan, tangisan para ibu dan bayi yang malang sebagai korban pelampiasan amarah dan ketidaksukaan karena kegagalan dia menangkap Yusuf dan Maria serta Yesus yang akan dibunuhnya. Betapa jahatnya, saudara, hati seorang Herodes. Herodes melihat kehadiran Yesus adalah ancaman. Ancaman. Kehadirannya bukannya disambut dengan sukacita. Kehadirannya disambut dengan penuh antusias untuk menyembah sungguh-sungguh dengan tulus seperti orang Majus, para gembala, tapi hanya untuk membunuh. Yesus hadir di muka bumi untuk mencari orang berdosa. Herodes orang berdosa, tapi itu menjadi ancaman. Dia ingin mereject, menolak, bahkan membuang jauh-jauh Yesus. Saudara, bukankah Herodes secara geografis itu dekat dengan kelahiran Yesus? Orang Majus yang jauh, justru dia mendekat. Jadi saya katakan dalam slide saya selanjutnya, yang jauh menjadi dekat, namun yang dekat menjadi jauh. Bukankah gadget kita yang hari ini teknologinya semakin canggih, membuat dari yang jauh bisa menjadi dekat. Tapi dalam keluarga, dalam gereja, persekutuan yang dekat bisa menjadi jauh. Di mana posisi saudara dan saya sekarang bersama Kristus? Sungguh-sungguh mendekat atau semakin jauh dengan hadirnya teknologi? Natal itu menceritakan tentang karya Allah yang radikal. Artinya radikal adalah mendasar, menyeluruh demi menyelamatkan manusia yang terhilang, termasuk Herodes. Radikal
seakar-akarnya, segala kejahatan manusia, Yesus datang dan berkenan. Oleh sebab itu para baptisan dan atestasi, biarlah berita Natal di minggu Advent ketiga membuat kalian semakin mantap mengikuti Yesus. Karena karya Allah yang radikal menghadirkan Kristus penebus buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami yang sudah mendengar, supaya kami menempatkan pilihan kami secara tepat. Hidup kami seperti Yusuf, tulus, tidak licik, tidak penuh dengan kedustaan, kebohongan. Namun ada sebuah ketaatan. Yusuf mau dipakai hidupnya oleh Tuhan. Demikian kami semua ingin Tuhan dipakai Tuhan di dalam rancangan dan rencana Allah. Hamba berdoa mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Demikian kiranya Engkau berkenan untuk teman-teman yang akan menerima baptisan maupun atestasi dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Mohon berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan mengikuti baptisan, atestasi, dan dilanjutkan perjamuan kudus. Mari kita akan mengikutinya dan mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang menerima baptisan hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta baptisan maupun untuk atestasi. Yang untuk atestasi bersama dengan teman-teman baptisan juga mengucapkan jawaban dari janji sekaligus pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Jawablah pertanyaan saya. Bersediakah saudara hari ini untuk dibaptis maupun masuk di dalam keluarga besar GKK Tenggelis Mejoyo sebagai jemaat yang dari luar menjadi jemaat atestasi di tempat GKK Tenggelis Mejoyo? Bagaimanakah jawab saudara? Bersediakah hidup saudara sungguh-sungguh untuk senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada dan meninggalkan cara hidup lama saudara untuk diganti dengan cara hidup yang baru? Bagaimanakah jawab saudara? Percayakah saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, penyelamat kita di dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya? Bagaimanakah jawab saudara? Percayakah saudara, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan menjadi penuntun hidup kalian, sehingga kalian harus taat dan senantiasa mempergunakan firman dan mentaati firman dalam kehidupan saudara? Bagaimanakah jawab saudara? Bersediakah saudara jikalau lalai dan undur dari persekutuan dan pelayanan serta kesaksian hidup saudara dari lingkungan gereja maupun kehidupan sebagai anak-anak Tuhan? Bersediakah saudara untuk ditegur dan diingatkan? Bagaimanakah jawab saudara? Biarlah jawaban yang sudah saudara sampaikan di hadapan Tuhan, di hadapan saksi, dimeteraikan oleh kuasa daripada Tuhan sendiri. Amin. Silakan untuk mengambil sikap berdoa dengan berlutut. Bapak Ibu, terutama orang tua saudara yang hadir, dukunglah dalam doa anak-anak saudara semua, karena mereka hari ini akan dibaptis. Biarlah kalian sebagai orang tua boleh mendoakannya. Beni Agustinus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Devon Faustino Salim,
di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Evania Kristianto, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptis. Amin. Vania Agatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Felix Iskandar, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Felicia Yurika, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Felicia Rulita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Rachel Felicia Salim, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Syoli, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau dibaptiskan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang telah meneguhkan dengan satu komitmen iman mereka untuk menerima baptisan hari ini. Kiranya Engkau tetap menjaga dan memelihara iman mereka, dan Engkau terus menjaga dan memelihara kehidupan pelayanan, kesaksian, dimanapun Tuhan tempatkan, di keluarga, di tempat pendidikan, di pekerjaan, di rumah tangga. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersuka cita karena saudara-saudara telah dibaptis dan bilangan orang percaya ditambahkan. Demikian juga untuk saudara kami Mega yang menjadi bagian bilangan keluarga besar Jemaat GKK Tenggilis Mejoyo. Dia masuk atestasi. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Berkatilah kehidupan pelayanan, kasih-Nya, dan semua yang dia perlukan untuk terus mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan bangkit berdiri. Silakan saudara-saudara menghadap ke jemaat. Mari kita bertepuk tangan untuk anak-anak saudara kita yang telah menerima baptisan hari ini. Kita bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tetap di sini tempat dulu, ada penyerahan langsung. Ya. Selamat. Mari kita foto bersama, betul? Ada foto? Ya. Mundur sebentar, cepat saja, atau di tempat aja, ya. Karena tetap social distancing. Ya, rekan hamba Tuhan, majelis, diaken, silakan berfoto bersama. Ya. Baik, silakan. Siapa yang ngambil gambar? Oke, ada di atas Pak Richard. Ya. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali, juga semua baptisan maupun atestasi. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus.
Saudara, tiba waktunya kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara yang sudah dibaptis. Tadi waktu saudara masuk di pintu depan sudah dibagikan akan anggur dan roti perjamuan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan akan perjamuan kudus yang Tuhan telah undangkan kita sekalian. Ingatlah saudara, perjamuan kudus bukan peristiwa magis yang mendatangkan berkat dan menjauhkan dari sakit penyakit. Namun perjamuan kudus mengingatkannya satu hal, yaitu kasih Tuhan kepada kita, orang yang berdosa. Pada malam sebelum ia diserahkan, diambilnya roti, sudah mengucap syukur, lalu dipecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Jadikanlah peringatan setiap kali kamu memakannya. Demikian juga sudah makan, diambilnya cawan, sudah mengucap syukur, lalu Tuhan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu sekalian sebagai penebusan dosa. Jadikanlah peringatan setiap kali kamu meminumnya. Mari kita bangkit berdiri. Mari sebelum kita makan roti dan meminum anggur, kita akan menyanyikan lagu untuk memaknai perjamuan kudus. Tuhan hadir, Tuhan mengingatkan kita akan kasih-Nya. Dari KPPK 164, dekat ke salib-Mu. Mari semua menyanyi dengan ucapan syukur akan kasih Tuhan yang telah memberikan nyawanya menebus dosa saudara dan saya. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu, dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku, dengan kesungguhan hati katakan salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada berhenti imanku yang terkecil, imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan, sidari hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Mari kita membuka masker kita sesaat dan kita akan bersama memakan roti dan meminum cawan perjamuan anggur ini. Mari angkatkan roti di tangan kita. Tuhan, betapa bersyukurnya kami jikalau hari ini kembali kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Sekian lama Tuhan, sekian waktu kami tertunda karena adanya pandemi. Hari ini Tuhan, bersama saudara-saudara kami yang dibaptis, untuk pertama kalinya memakan roti perjamuan kudus yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kami, yang melambangkan kasih Tuhan yang menyelamatkan kami yang terpisah, terpecah karena dosa. Kami akan memakan roti perjamuan ini
dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanlah. Mari kita angkatkan anggur yang sudah kita pegang dalam bentuk jeli ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan meminum anggur perjamuan yang melambangkan darah Yesus. Darah yang berkuasa menghidupkan kami yang harusnya mati karena dosa. Darah yang memberikan kehidupan bagi kami, gairah dan semangat untuk menjadi anak-anak-Mu yang telah Kau tebus dan kembali Kau beri kehidupan. Kami akan Tuhan selalu mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, mulai darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan biarlah ini menggelorakan kami di minggu-minggu Advent, di masa-masa Natal seperti ini. Dalam situasi yang mencekam, menakutkan, namun berikanlah kami pengharapan dan semangat di dalam iman. Untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami ingin terus mewartakan kabar sukacita. Kami ingin terus menyaksikan kabar baik kepada banyak orang. Mereka yang susah, mereka yang gelisah, mereka yang cemas, mereka yang hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Masker kembali dipakai. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku.
terima kasih untuk Pendeta Suci yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita dalam sakramen. Waktunya kita akan memberikan persembahan. Dengarlah nats persembahan. Hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu dapat melihat di tanda scan barcode, jadi persembahan kita tidak diedarkan, tapi tetap dengan mentransfer maupun lewat GoPay, link dan sebagainya. Silahkan men-scan barcode yang ada di kursi-kursi, dan jikalau Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tunai, nanti setelah ibadah ini bisa memasukkan di kantong-kantong persembahan yang ada di samping kanan kiri maupun di kotak-kotak itu ya. Dan ada juga hand sanitizer, setelah memberikan uang tunai bisa mencuci dengan hand sanitizer di kantong di sebelah kanan kiri. Kita akan menyanyikan KPPK nomor 106 sambil persembahan dijalankan. Beritakanlah di gunung. KPPK nomor 106, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, jemaat dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan bait yang ketiga. Beritakanlah di gunung, beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus, telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menikmati ibadah yang sudah lama kami tidak lakukan secara fisik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh juga ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya Tuhan memakai dan mengelola, memakai untuk teman-teman yang mengelolanya, untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan doksologi, doa penutup dan doa berkat oleh Pendeta Sucianto Nugroho. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapa di surga, di penghujung ibadah ini, hamba-Mu terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar umat-Mu Gereja GKK Tenggilis Tejoyo di dalam masa-masa Minggu Advent
sampai kepada acara Natal, sukacita surga turun atas kami. Sekalipun kami belum mengikuti ibadah secara onsite, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun Tuhan, Kau tetap hadir dan memberikan kami kasih kuasa-Mu, sehingga kami tetap ada dan fokus dalam Natal, yaitu Kristus yang lahir, dan kami terus bersukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah umat-Mu sekalian, terutama anak-anak kami yang menerima baptisan hari ini, maupun saudara kami yang bergabung dalam keluarga besar GKK Tenggilis sebagai atestasi. Terima kasih ya Tuhan, umat-Mu akan pulang melanjutkan segala kegiatan kami, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang akan beraktivitas. Mohon berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mewakili untuk segenap Panitia Natal 2020 dari GKKA TMS ini, Tenggilis Mejaya Surabaya, mau mengucapkan selamat Natal dan selamat menjalani rangkaian acara Natal dari GKKI TMS di tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berkenaan dengan informasi jadwal acara dari Natal kita tahun ini, kita dapat mengikutinya melalui Warta Gereja, juga melalui media sosial Instagram dan Facebook dalam halaman Natal GKKA TMS 2020 tanpa spasi ya. Kita bisa cari di dalam Facebook dan Instagram. Lalu tidak hanya itu, di dalam kesempatan di Minggu Advent yang ketiga, gereja kita diberikan anugerah untuk berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia di dalam program M25, yakni satu pembelajaran dan pemaknaan terhadap Matius 25 ayat 34 hingga ke 46. Matius 25 ayat 34 hingga 46 memperdalam makna tema Advent dari gereja kita yang ketiga, yakni temanya adalah sukacita bagi seluruh bangsa. Di dalam momen Natal ini, biarlah kita boleh merasakan dan terlibat di dalam mengabarkan sukacita Injil kepada semua bangsa, juga melalui program ini. Nah, apa yang akan kita lakukan pada tanggal 21 sampai 26 Desember selama 1 minggu setelah Minggu Advent yang ketiga, kita akan melakukan M25 Challenge. Nah, apa itu M25 Challenge? Itu adalah sebuah tantangan yang dapat dilakukan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan KTB, maupun juga dapat dilakukan secara pribadi. Pada tanggal tersebut setiap harinya kita akan diberikan 1 video di pagi hari dan 1 video di malam hari. Video yang pagi hari berhubungan dengan tantangan yang akan dilakukan pada hari itu, sedangkan untuk video yang malam itu adalah video untuk merenungkan apa yang didapatkan melalui sepanjang hari itu dan dihubungkan dengan keadaan suku Asmat secara khusus. Nah, seperti apa Bapak Ibu contoh tantangannya? Kita melihat misalnya pada hari pertama kita diminta untuk puasa tidak makan siang. Bapak Ibu, tetapi tantangan ini tidak bersifat kaku sehingga dapat diadaptasikan dengan kondisi dan kemampuan keadaan masing-masing dan dapat diganti dengan cara yang lain tetapi memiliki makna yang sama. Misalnya jikalau kita memiliki satu penyakit tertentu seperti MAH sehingga kita tidak dapat melakukan tantangan yang pertama ini, maka kita dapat mengganti tantangan tersebut dengan cara hanya memakan sayur sederhana dan nasi selama sehari tersebut.
Atau juga dapat mengganti dengan cara tidak makan snack apapun selama hari itu. Jadi kita bisa mengganti tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu, jadi yang terpenting bukan seberapa kita bisa melakukan tantangan tersebut, tetapi biarlah tantangan itu boleh menolong kita untuk memaknai Matius 25 ayat 34 sampai 46 ini, dan boleh memaknai di dalam tema Advent kita yang keempat, yaitu sukacita bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu, biarlah kita boleh menjalani sepanjang acara Natal ini, dan kita boleh memaknai sesungguhnya apa arti Natal bagi kehidupan kita. Terima kasih untuk warta Jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati.